Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya hari ini bukan kebetulan, tapi setiap kita mendapatkan satu ketepatan untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan, ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kamu dahulu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karunia Allah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan dan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Firman Tuhan ya dimulai dari kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati, ya. Ini tentunya adalah kematian rohani, ya. Tetapi pernyataan ini menggunakan istilah mati, ya. Mati. Sekarang kita mau melihat gambaran jelas orang mati itu bagaimana, ya. Orang mati yang gambaran jelasnya kita lihat secara fisik. Orang yang mati itu orang yang bagaimana? Wong mati, ya, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah wong mati ora obah yang obah medeni bocah, ya. Orang yang mati itu tidak bergerak, tidak bisa apa-apa, ya. Tidak punya kemampuan, ya. Saya mau tanya sama saudara, bagaimana supaya orang mati itu hidup? Wah, ya, itu pertanyaan yang konyol, ya. Tapi itu sebuah pertanyaan yang logis, ya. Kenapa? Bisa enggak orang mati itu dihidupkan? Enggak bisa. Orang mati tidak bisa berobat, orang mati tidak bisa diobati, ya. Demikian juga kematian rohani. Kematian rohani adalah hal yang sama yang Paulus mau gambarkan di sini, ya, yang Tuhan nyatakan di sini. Kematian rohani sama seperti kematian fisik. Orang yang mati rohani, kalau kita tanya gimana supaya kita diselamatkan, orang akan menjawab ya bertobat. Terus apalagi melayani. Terus apalagi ya percaya. Saya mau tanya, orang mati bisa percaya tidak? Orang mati bisa bertobat tidak? Tidak ada orang mati itu bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena sudah pasif, tidak bisa apa-apa. Orang mati rohani tidak bisa bertobat. Orang mati rohani tidak bisa melayani, sekalipun tampaknya melayani, kelihatannya melayani, tapi dia tidak pernah benar-benar melayani. Hanya fisiknya saja seperti orang melayani.
Itu seperti topeng monyet, saudara. Kalau kita lihat itu topeng monyet, ayo Sarinah berdoa, bersembayang, ya dia berlutut sembayang. Apakah dia sembayang? Tidak, dia sedang menirukan orang sembayang, tapi tidak pernah monyet itu bersembayang. Nah, demikian juga orang yang mati secara jasmani dan rohani sama saja. Orang yang mati secara rohani tidak bisa beriman, tidak bisa melayani, tidak bisa bertobat, dan tidak bisa apa-apa. Kalau begitu, bagaimana supaya orang mati rohani hidup? Pertanyaan yang sulit kan? Bertobat lagi loh, enggak bisa orang mati bertobat, itu enggak bisa. Yang bisa bertobat hanya orang hidup. Gimana ya? Ya, tentunya ada di dalam Alkitab yang tadi sudah kita bacakan di Efesus ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini bagian-bagian ya. Jadi bagian-bagiannya. Kita akan lihat prosesnya, bagaimana sebelum orang itu diselamatkan, bagaimana setelah orang itu diselamatkan. Yang pasti orang mati itu tidak punya solusi. Tidak bisa menghasilkan solusi, ya. Oke. Terus bagaimana Allah menyelamatkan kita? Bagaimana kita lepas dari kematian kita secara rohani tadi? Kita akan lihat ya tadi di Efesus tadi, ya. Oke. Kita lihat dulu kematian itu disebabkan apa dulu, ya. Ayat yang ketiga ya kita baca. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Siapa? Orang-orang durhaka di atasnya ya. Ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, ya. Pertama hidup dalam nafsu daging, terus bertindak, ya, bertindak karena daging, nafsu daging, ya. Dan pikiran kami yang jahat. Jadi ini sesuatu yang sambung menyambung ya. Pertama apa tadi saudara? Hidup di dalam hawa nafsu ya. Kalau boleh saya balik urutannya ya, menuruti kehendak daging dulu. Kehendak daging diikuti apa yang ingini hati, ingin-inginnya dituruti. Nah, itu mengingat kehendak dagingnya. Terus dia begitu terus, artinya dia tinggal di dalam kehidupan yang daging itu. Nah, terus berikutnya apa? Pikiran yang jahat. Yo, coba pikiran kita tuh liar ya. Pikiran kita tuh bisa kemana-mana. Coba saya mau tanya saudara yang sekarang dengarkan ini, meskipun di Indonesia, tetapi saudara bisa berpikir sampai ke Amerika. Ya, pikiran kita bisa kemana-mana. Pikiran kita itu tidak bisa benar-benar terkendali ya. Pikiran kita itu benar-benar bisa melewati batas, melewati batas wilayah, melewati batas imajinasi ya. Karena ya memang itu imajinasi kita ya. Jadi pikiran yang jahat. Nah, kenapa itu semuanya ada? Ternyata di ayat 2-nya ada dikatakan gini. Kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia, karena kamu menuruti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini penyebabnya, roh jahat yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan kita kemarin kita juga sama disebut sebagai orang-orang durhaka, orang-orang yang tadi pikirannya jahat, orang yang hidup di dalam daging, bertindak secara daging. Nah, itu dia orangnya. Itu dikatakan orang itu sudah mati secara rohani meskipun fisiknya hidup, tetapi secara rohani dia dibilang sudah mati. Nah, berikutnya ya. Oke, kita baca ayat yang ke 8 ya, saya akan baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 dulu. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Ayat 5 dulu, 5 dan 6.
Oh, ini harus dari ayat 4 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi solusi orang mati adalah dihidupkan. Loh, cuman begitu saja? Iya, tapi tidak semua, orang tidak bisa melakukannya. Orang mati itu tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Siapa yang bisa menghidupkan? Hanya Tuhan. Demikian juga kematian rohani itu tidak bisa diapa-apakan, hanya bisa dihidupkan. Setelah dia mendapat kehidupan, meskipun mungkin namanya kehidupan bayi itu tidak berkutik ya, tidak bisa apa-apa, tetapi dia hidup. Ya. Jadi setelah dia hidup, dia bisa beriman, dia bisa melayani, dia bisa percaya. Kenapa? Karena dia hidup. Jadi awal sebelum kita percaya, sebenarnya kita diberi hidup dulu. Dihidupkan. Orang mati rohani dihidupkan. Ya, kalau tadi bagian pertama mati adalah keadaan kita sebelum diselamatkan, tapi saat kita diselamatkan itu sebenarnya Tuhan memulai dulu, Tuhan menghidupkan. Makanya judul dari firman Tuhan hari ini adalah hidup dan mati. Ya, hidup dan mati, mati dan hidup. Ya, karena mati dulu, ya perjalanannya mati dulu baru hidup. Ya, kalau fisik kita hidup dulu baru mati, sebelumnya tidak ada. Ya, nah ini ya hanya ada solusi, satu solusi yaitu dihidupkan. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia, anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah itu seperti hadiah, gratis cuma-cuma. Kita mendapatkannya bukan karena kita itu murah, enggak. Karena kita tidak mampu mendapatkannya, itu Tuhan berikan secara gratis dan cuma-cuma. Bukan karena itu murahan, tapi karena kita tidak bisa mendapatkannya. Itu sebabnya ya di dalam kematian Kristus, ya di dalam pengorbanan Kristus itu kita bersama-sama, kita juga dibangkitkan. Ya. Nah, ini yang bagian yang pertama ya. Bagian apa? Bagian yang subbagian yang pertama ya. Jadi hidup kekal, keselamatan itu karena anugerah pemberian cuma-cuma. Yang kedua ayat yang ke-8 masih ya. Karunia diselamatkan oleh iman. Iman itu percaya kita sama Tuhan. Nah, ada lagi, bukan iman yang melompat dalam gelap, iman yang sekedar pokoknya percaya, bukan begitu. Tapi juga iman yang percaya, juga mengerti. Ya, bukan cuma mengerti, tapi mengandalkan Yesus saja sebagai satu-satunya juru selamat. Itu iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan, iman yang percaya, mengerti, ya, mengandalkan Yesus saja sebagai satu-satunya juru selamat untuk masuk ke surga. Ya, jadi iman ini pun sebenarnya kasih karunia kita mendapatkannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup, kita juga tidak bisa beriman. Tuhan berikan kita kehidupan, Tuhan berikan kita juga iman. Ya, iman. Nah, tadi yang pertama, hidup kekal didapatkan bukan karena apa? Hidup kekal bukan karena adalah kasih karunia. Yang kedua, oleh iman. Yang ketiga, ini bukan hasil usaha. Oke, ya.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Usaha kita melakukan sesuatu, kita mengkreasikan sesuatu, kita membuat sesuatu, ada hasilnya. Bukan seperti itu. Hidup kekal bukan karena kita melakukan sesuatu terus kita mendapatkan hasil seperti itu. Atau yang ketiga yang keempat, hidup kekal itu juga bukan karena upah. Upah itu kita melakukan sesuatu, kita dapat gaji. Hidup kekal tidak seperti gaji, karena kita melakukan pekerjaan kita sudah tuntas terus kita mendapatkan upah. Bukan. Jadi bukan kita melakukan menghasilkan sesuatu yang namanya hidup kekal juga bukan. Kita melakukan sesuatu terus kita dapat upah. Hidup kekal juga bukan. Makanya jangan meninggikan diri. Semuanya itu karena kasih karunia. Ya, ada orang bilang gini, bagaimana supaya kita bisa hidup kekal? Baik. Kita harus baik. Harus sebaik apa? Enggak. Ya. Nanti kita lihat baik itu jadi akan di mana tempatnya ya. Kebaikan kita tidak menyelamatkan kita karena kebaikan kita tidak sempurna. Ya. Kebaikan kita tidak ditimbang dengan dosa kita. Ya toh? Kenapa? Karena satu dosa itu merusak seluruh kehidupan kita. Nah, bagian yang terakhir ya, kita buka bagian yang ketiga, ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin ya. Jadi ini ya, kita diciptakan, kita diselamatkan, kita dihidupkan itu untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya apa? Pekerjaan baiknya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau sekarang saudara sudah bilang, "Oh, aku sekarang tidak perlu jadi orang yang baik lagi karena aku sudah selamat." Enggak juga. Kenapa? Karena kita diselamatkan itu untuk pekerjaan yang baik, pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan rancangannya dan itu memerlukan kita untuk berbuat baik melakukan itu. Gitu saudara. Ya. Kebaikan kita tidak pernah menyelamatkan, tapi kita selamat untuk melakukan pekerjaan yang baik. Siap saudara? Ya, kita harus tetap siap selalu. Ya, oke. Jadi ini yang kita dapatkan dari Efesus 2 ayat 1-10. Ya, Allah kita itu luar biasa. Semua itu karena kasih karunia, bukan karena kita. Kita baiknya itu tidak pernah jadi benar-benar baik. Ya, kita tuh pengennya baik, tapi kenyataannya bolak-balik kita gagal jadi orang yang baik. Kita maunya hidup benar, tapi bolak-balik kita juga jatuh. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Orang mati tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya orang hidup yang bisa melakukan. Buat saudara, mungkin sebagian, aku ini sudah selamat belum ya? Aku ini sudah benar-benar mengandalkan Yesus atau enggak ya? Aku ternyata belum begitu mengandalkan. Aku masih pergi ke dukun. Aku mengharapkan kesembuhan dari hal-hal yang lain, tidak mengharapkan dari Tuhan. Saatnya untuk kau bertobat. Kalau di dalam hatimu bilang, ayo bertobat, berarti ada kehidupan. Ya, kalau ada kehidupan, tanggapi semua firman Tuhan. Ya, hidup kita ini ada roh Tuhan. Ya, kalau ada roh yang hidup, maka kita akan hidup. Ya. Tuhan menghidupkan kita gimana caranya? Tuhan bangkit, mati dan bangkit, kita dibangkitkan bersama di dalam Dia. Makanya di dalam hati kita tuh pertama kali kita hidup diberikan Roh Kudus supaya kita bisa percaya dengan Yesus.
Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa percaya kepada Yesus. Itulah dimulainya kehidupan rohani kita. Saat itu kita bisa bertobat, benar-benar bertobat. Saat itu kita bisa melayani. Saat itu kita bisa beriman. Tapi semuanya itu karena karunia Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan kita baik. Semuanya di luar kemampuan kita. Hanya karena Yesus. Amin. Kalau saudara sekarang ada yang belum mendengar, belum tahu, selama ini aku mengandalkan diri. Oke, sekarang kita bertobat. Ya, kalau selama ini kita, aku tuh sudah selamat apa enggak ya? Saudara ragu-ragu dan hari ini saudara tahu bahwa karena kasih karunia engkau sudah hidup. Buktinya apa? Roh Kudus di dalam hidupmu itu yang menghidupkan engkau. Nah, sekarang engkau sudah selamat. Engkau tidak perlu berusaha untuk hidup selamat, untuk menyelamatkan diri, karena engkau sudah selamat. Yang engkau lakukan adalah melakukan pekerjaan baik yang ada di sini, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Oke, ya, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari ini engkau memberikan kami firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang dihidupkan oleh Roh-Mu Tuhan. Kami dihidupkan di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau sebagian ada yang belum menangkap, belum mengerti bahwa kami adalah orang yang diselamatkan, atau baru sekali ini mendengarkan firman Tuhan tentang keselamatan ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus turun ke atas umat-Mu ini. Allah Roh Kudus turun dan membuat mereka percaya, mereka boleh berjalan, mereka boleh mengandalkan Engkau saja untuk mendapatkan hidup kekal. Dan buat saudara-saudara kami yang saat ini aku sudah yakin sekarang, aku mantap, Tuhan Engkau yang memberi kasih karunia buat mereka semua. Dan hamba-Mu percaya Engkau kuatkan, Engkau teguhkan. Dan saat ini Tuhan, buat setiap kami yang sudah diselamatkan, kami mau berjalan di dalam firman-Mu, berjalan hidup di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau jadi alat-Mu untuk kebaikan-Mu bagi dunia ini. Kepada siapapun kami akan melakukan hal-hal yang baik. Kami akan melakukan pekerjaan yang baik karena Engkau Tuhan yang baik ada di dalam hati kami, menuntun supaya kami memiliki kehidupan yang baik karena kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan penyerahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.